Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1355. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Di area celah luar angkasa ini, Kinchen yang berada di dunia kacau di atas kerikil merasakan kekuatan ini dan tidak bisa menahan cibiran. Nah, Kinchen, apakah orang ini terlalu bodoh? Dia terus menggunakan teknik mengejar jiwa ini meskipun dia tidak bisa merasakan kita. Ini konyol. Apakah menurutnya dunia kacau ini adalah dunia kecil? Kata leluhur naga Hong Huang, dia pun mencibir. Di mana dunia kacau, bahkan dunia itu adalah dunia tingkat atas yang dapat disembunyikan oleh makhluk-makhluk kuno yang kacau. Itu sekarang tidak dapat disebut lagi dunia kecil, karena sekarang itu telah berubah menjadi dunia kacau, dan jika sudah besar itu akan menjadi dunia yang benar-benar baru. Dia tidak melakukannya untuk merasakan kita. Pada saat ini Kinchen tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Tidak merasakan kita," kata Lur Naga. Dia merutkan kening dan bertanya, "Apa maksudmu?" Ya, dia melakukan liputan dan pelacakan 2 kali dalam waktu yang singkat. Dia mencari perbedaan dalam beberapa detail, dan kemudian mengidentifikasi apakah seseorang bersembunyi, kata Kinchen. Ini, bagaimana cara mengidentifikasinya? Kata Lur Naga Hong Huang. Dia merutkan kening lagi, dan dia masih tidak mengerti. Tetapi kali ini Kinchen tidak menjelaskan, namun sedikit mengernyit. Raja Iblis Laut Dewa Iblis Kacauan ini jelas sangat cerdik, dan dia benar-benar menggunakan metode yang dia pikirkan. Ini menunjukkan bahwa pihak lain bukanlah orang biasa, setidaknya dia memiliki otak yang cerdas. Selalu sangat membahagiakan memiliki rekan satu tim seperti itu, tetapi tidak menyenangkan jika mereka adalah musuh. Intinya Raja Iblis Laut itu menggunakan persepsinya untuk melihat sebuah perubahan di area tertentu, sehingga dirinya akan menemukan suatu perubahan di tempat itu dan langsung bergegas ke tempat tersebut. Oleh karena itu, jika sampai keberadaan kerikil Cakram Gyeokyeon-kun berpindah tempat sedikit pun, itu akan dirasakan oleh Raja Iblis Laut. Namun sayang, Cakram Gyeokyeon-kun dari awal memang berada di sana dan tidak pernah bergerak sedikit pun. Sehingga ketika persepsi Raja Iblis Laut menyapunya, dirinya tidak menemukan perubahan apapun. Raja Iblis Laut pun sedikit mengernyit karena dia masih belum bisa merasakan keberadaan pihak lain. Aneh, bukankah pihak lain bergerak? Kata Raja Iblis Laut, dia memiliki wajah yang jelek. Karena selama lawan melakukan gerakan sekecil apapun, meskipun lawan memiliki harta yang dapat mengaburkan persepsi jiwanya, tetapi pasti akan ada beberapa petunjuk. Namun barusan, dia langsung menganalisis perbedaan antara kedua penyelidikan tersebut dan menemukan bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang membuatnya penting. Satu-satunya tempat yang dipertanyakan telah dihilangkannya satu persatu. Hal ini pun membuat wajah Raja Iblis Laut terlihat jelek. Apakah dirinya saat ini benar-benar harus memberitahu masalah ini kepada leluhur Iblis Abis? Tidak, kata Raja Iblis Laut. Dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Dia mengendalikan lautan Dewa Iblis yang kacau. Itu adalah tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Tuan Leluhur Iblis. Dan itu juga merupakan ujian yang diberikan kepadanya oleh Tuan Leluhur Iblis. Sekarang jika dirinya memberitahukan masalah ini kepada Tuan Leluhur Iblis, maka mungkin saja posisinya akan dicopot. Karena sekarang dirinya tidak dapat menemukan orang yang telah menyerap sumber iblis itu. Apakah aku harus pergi ke tempat lain? Kata Raja Iblis Laut. Tidak. Namun Raja Iblis Laut kembali menggelengkan kepalanya sedikit. Jika dirinya mencari di tempat lain, maka dirinya pasti akan gagal. Dia telah bergegas ke sini sesegera mungkin, tetapi dia masih tidak dapat menemukan metode lawan untuk melarikan diri dari saluran formasi, yang menunjukkan bahwa metode lawan sangat tidak biasa. Selain itu, dia telah memeriksanya 2 kali dan gagal menemukan jejak pihak lain. Sekarang dia melacaknya, banyak waktu yang terbuang, memberi pihak lain cukup waktu untuk melarikan diri. Namun sekarang jika dia pergi ke tempat lain untuk menyelidiki, oleh karena itu pasti dia akan gagal dan malah kehilangan jejak pihak lain. Oleh karena itu dia pun akan terus berada di sini. Dirinya bertaruh
Dirinya bertaruh bahwa pihak lain pasti masih berada di area sekitar sini. Dan pihak lain pasti telah lolos dari pelacakan jiwanya. Jika pertaruhannya tepat, maka secara alami dia akan dapat mengunci lawan dan tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi. Namun jika taruhannya salah, maka hasil terburuknya sama seperti sekarang, yaitu kehilangan jejak pihak lain. Semuanya datang. Memikirkan hal ini, Raja Iblis Laut segera berteriak dengan dingin dan boom, sebuah pesan yang mengerikan. Langsung mengikuti jalan dan mencapai Pulau Iblis Dewa Kekacauan, tempat kolam kegelapan berada dalam sekejap. Tuan, Raja Iblis Laut telah memanggil. Tiba-tiba banyak iblis kuat yang berada di Pulau Iblis Dewa Kekacauan disiagakan satu demi satu. Di Pulau Dewa Iblis Kekacauan sejumlah orang kuat terbang dalam sekejap dan dengan cepat bergegas ke lokasi Raja Iblis Laut berada. Tuan Raja Iblis Laut, setelah beberapa saat kelompok orang kuat ini telah tiba di wilayah laut dalam tempat Raja Iblis Laut berada di persimpangan formasi dan memberi hormat dengan sangat hormat kepada Raja Iblis Laut. Saya memberi perintah kepada kalian semua, selidiki dan segel lautan Dewa Iblis Kacauan ini. Selama periode ini tidak ada seorang pun yang boleh masuk atau keluar dari lautan Dewa Iblis sesuka hati. Selain itu, Anda juga mobilisasi banyak ahli kuat di Pulau Iblis Dewa Kekacauan untuk melakukan pencarian menyeluruh di wilayah laut dengan radius ratusan juta mil yang berpusat pada Raja Iblis ini. Ingat, cari inci demi inci dan jangan lewatkan satupun. Jika kamu mendapatkan sesuatu, kamu harus memberitahuku sesegera mungkin. Saya ingin melihat bagaimana orang ini bisa lolos dari penjelajahan saya. Mungkinkah dia menghilang begitu saja? Kata Raja Iblis Laut, nada suaranya sangat dingin dan matanya menyipit. Baik, kami menerima perintah. Segera sekelompok orang kuat ini mematuhi perintah Raja Iblis Laut dan pergi satu demi satu. Dalam sekejap mereka semua menghilang sepenuhnya. Di persimpangan formasi, Raja Iblis Laut duduk bersila dengan mata dingin. Tubuhnya bergabung dengan formasi sumber iblis tertinggi, dan dia menggunakan kekuatan susunan sumber iblis tertinggi untuk mempertahankan mata ajaib pengejar jiwanya, dan terus-menerus menyapu setiap area di sekitar sini dan tidak meninggalkan apapun. Semua gerakan di sini selalu dipantau oleh dirinya. Dia bertaruh bahwa pihak lain masih berada di wilayah laut ini, dan selama pihak lain masih berada di sini, pihak lain pasti tidak akan bisa lepas dari pengunciannya. Dan setelah perintah Raja Iblis Laut diumumkan, suara mendesing. Dari Pulau Iblis Dewa Kekacauan, sejumlah iblis-iblis kuat yang mengenakan armor penjaga iblis terbang keluar satu demi satu, sebanyak belalang. Mulai sekarang, wilayah laut ini akan diblokir sepenuhnya. Tidak ada yang boleh masuk atau keluar dengan gegabah. Begitu ada yang kedapatan mencurigakan, mereka bisa ditangkap, dan jika pihak lain melawan, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Kalian semua paham? Dimengerti. Oke, ayo pergi. Banyak pengawal iblis yang kuat terbang ke segala arah. Tidak hanya Pulau Iblis Dewa Kekacauan, tetapi semua iblis-iblis kuat di wilayah laut ini juga telah dikirim satu demi satu menuju ke setiap wilayah laut ini, menyelam ke laut yang dalam dan menjelajah kemana-mana. Orang-orang kuat ini mengerahkan kesadaran spiritual mereka untuk mencari kemana-mana, mengaduk-ngaduk setiap inci kekosongan sedikit demi sedikit. Selama kamu masih berada di wilayah laut ini, aku akan melihat bagaimana kamu bisa bersembunyi, kata Raja Iblis Laut. Dia duduk bersila di dalam formasi. Persepsinya selalu terkunci di wilayah laut ini, dan sudut mulutnya menggambarkan niat membunuh yang dingin. Iblis-iblis kuat ini adalah matanya, mencari di setiap inci lautan. Dan setelah gerakan abnormal ditemukan, dia secara pribadi dapat bergegas ke sana dan menangkap musuh. Dia yakin selama pihak lain masih ada, dia tidak akan bisa lepas dari pengejarannya. Sementara saat ini di ruang laut dalam, nampak Kincen yang berada di dunia kacau di atas reruntuhan puing-puing juga merasakan kekuatan penyelidikan dari lautan Dewa Iblis Kekacauan di kejauhan. Tidak baik. Pada saat ini ekspresi Kincen tiba-tiba berubah. Tuan, kita sekarang dalam masalah, kata Lord of the Abyss. Dia juga menunjukkan ekspresi jejak di wajahnya dan ekspresinya menjadi tegang. Setelah 2 kali penyelidikan, Raja Iblis Laut ini tidak menyerah. Dia benar-benar mengirim orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk mencari di wilayah laut ini. Apakah pihak lain begitu yakin bahwa mereka masih ada di sini? Saat ini hati Kincen juga benar-benar tenggelam. Kemungkinan terburuk masih akan terjadi. Ini adalah kemungkinan terburuk yang terpikirkan oleh Kincen.
Dia beruntung sebelumnya, tetapi siapa sangka pihak lain akan benar-benar melakukan ini. Terlalu tegas, hal ini membuat Qin Chen mengerti bahwa Raja Iblis Laut ini jelas merupakan lawan yang sangat sulit. Karena pihak lain melakukan ini, dia hampir menghentikan pencarian di wilayah laut lainnya dan hanya berfokus ke wilayah laut ini. "Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" kata Lord of the Abyss. Dia menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi dingin di wajahnya. "Jika pencarian ini terus berlanjut seperti ini, para penjaga iblis yang kuat pasti akan menemukan tempat ini setelah menghabiskan waktu cukup lama. Pada saat itu dengan kekuatan para penjaga iblis ini, bukan tidak mungkin untuk menemukan mereka. Bagaimanapun meskipun dunia kacau ini bersifat rahasia, namun beberapa hal pasti akan terungkap di bawah pemboman energi iblis dari para ahli Tianjun yang kuat itu." Dan juga saat ini teknik mengejar jiwa dari Raja Iblis Laut telah mengunci wilayah laut ini. Dengan kelihayan dan juga kekuatan Raja Iblis Laut ini, kemungkinan menemukan dunia kacau akan sangat besar. Di dunia kacau, Qin Chen pun menarik napas dalam-dalam. "Bersiaplah untuk bertarung," kata Qin Chen matanya dingin. Sudah terlambat untuk membuat keputusan apapun sekarang. Karena di bawah kendali penuh Raja Iblis Laut ini, Qin Chen tidak memiliki kesempatan untuk pergi. Dan selama Qin Chen dan yang lainnya melakukan sesuatu, mereka pasti akan langsung ketahuan atau bahkan terekspos lebih awal. Tapi sekarang yang bisa dilakukan Qin Chen hanyalah berjudi. Bertaruh pihak lain tidak akan dapat menemukannya. Namun jika kalah bertaruh, maka Qin Chen hanya bisa bertarung. Ada rasa dingin yang mengerikan di mata Qin Chen, dan semangat juangnya melonjak ke langit. Itu hanyalah pertarungan, tidak ada yang perlu takut. Tetapi yang ditakutkan Qin Chen adalah bahwa Raja Iblis Laut itu akan mengabarkannya kepada leluhur Iblis Abis. Ketika Qin Chen bersiap-siap untuk bertarung jika dirinya ditemukan, scene kemudian berpindah saat ini di laut dalam tidak jauh dari Pulau Iblis Laut Dewa Iblis Kekacauan. Namun ratusan juta mil jauhnya dari posisi Qin Chen. Suara mendesing, nampak dua sosok tiba-tiba muncul di sini tanpa suara, seperti hantu. "Tuan leluhur Iblis Luo, apakah formasi sumber iblis di lautan Dewa Iblis yang kacau ini benar-benar begitu kuat? Selama Anda menelan kekuatan di dalamnya, dapatkah Anda kembali ke kultivasi kehidupan sebelumnya?" Seorang pria iblis kuat yang sosoknya diselimuti jubah berkata dengan ragu. Ini adalah anggota klan iblis yang tampak agak muda, seluruh tubuhnya ditutupi oleh baju besi iblis yang menakutkan. Hanya wajah dinginnya yang terlihat dan dia memancarkan aura yang sangat menakutkan. Auranya sangat aneh, seolah-olah menyatu dengan langit dan bumi, melonjak diam-diam di tubuhnya, seolah-olah menelan jalan surgawi dari dunia iblis ini sepanjang waktu. Jika Qin Chen ada di sini, Qin Chen akan terkejut, karena orang ini tidak lain adalah Mo Li, yang naik ke surga dari benua Tianwu bersamanya. Sejak perpisahan waktu itu, Mo Li saat ini diam-diam telah kembali ke dunia iblis. Sekarang aura iblis yang menakutkan melonjak dari tubuh Mo Li. Tingkat kultivasinya secara tak terduga telah mencapai puncak tahap air Tianjun. Bahkan samar-samar itu lebih kuat. Ini adalah aura yang hampir bisa menyentuh setengah langkah supreme. Di sebelah Mo Li nampak ada sosok mempesona yang memancarkan aura api iblis yang menakutkan. Orang ini mengenakan baju besi dan sepenuhnya ditutupi oleh baju besi iblis yang ganas dan menakutkan. Tetapi bahkan baju besi iblis semacam ini masih tidak dapat menutupi sosok dirinya yang mempesona. Itu adalah Raja Iblis Api Merah. Selain dua orang ini, ada juga sosok jiwa iblis dingin di depan Mo Li. Sosok ini hanya ditangguhkan di sini dan memiliki perasaan menekan iblis abadi, seolah-olah surga di dunia iblis ini telah ditekan olehnya. Orang ini tidak lain adalah leluhur Iblis Luo, salah satu leluhur klan iblis yang dibawa keluar dari alam Dewa Pentin oleh Mo Li dan Raja Iblis Api Merah. Leluhur Iblis Luo adalah salah satu dewa dan iblis teratas di antara 3000 dewa dan iblis yang kacau pada saat itu, dan tingkat kultivasinya mencapai langit. Ketika berada di alam Dewa Pentin, dia hanya memiliki satu jiwa yang tersisa. Tetapi sekarang setelah beberapa tahun ini, leluhur Iblis Luo benar-benar memancarkan aura supreme yang menakutkan. Terlebih lagi aura supreme ini sangat kokoh, bukan paksaan yang terpancar dari jiwa, melainkan kekuatan supreme yang sebenarnya. Dalam beberapa tahun yang singkat ini, leluhur Iblis Luo benar-benar memulihkan basis kultivasi tertingginya. Qin Chen akan terkejut jika sampai melihatnya, karena sebab untuk mengembalikan kultivasi leluhur naga Honghuang di kehidupan sebelumnya, mereka menyerap banyak kekuatan penciptaan di Menara Yukuno,
dan memasuki tanah leluhur naga sejati dan lalu menyerap semua kekuatan kumpulan darah dari naga prasejarah. Sebelum kemudian setelah itu leluhur naga Hong Huang dapat pulih dan lalu memulihkan sebagian besar kekuatan dari kehidupan sebelumnya. Adapun leluhur suci Shungedara selain jiwanya, kekuatan fisiknya masih hanya setengah langkah Supreme. Tetapi leluhur iblis luo ini tanpa sadar dia telah pulih ke tingkat kultivasi tertingginya. Meskipun lebih lemah daripada pemulihan leluhur naga Hong Huang, tetapi itu tetap mengejutkan. Orang ini juga pasti memiliki pencapaian yang luar biasa di dunia iblis ini dan telah mendapatkan sebuah petualangan. Jika tidak, mustahil untuk bisa pulih secepat itu. Setelah mendengar pertanyaan dari Molly dan Raja Iblis Api Merah, leluhur iblis luo pun mencibir. Kalian seharusnya tidak bisa merasakannya. Saya telah menyelidiki dan menemukan bahwa sejumlah besar sumber iblis di laut yang kacau ini berisi aura para dewa iblis. Seluruh lautan dewa iblis yang kacau telah menaklukkan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya selama ratusan juta tahun. Selain kekuatan sumber iblis yang jatuh, itu juga berisi kekuatan gelap khusus dari klan kegelapan di luar alam semesta. Bahkan ada aura khusus lain di dalamnya, yang kemungkinan besar merupakan sumber kekuatan teratas lainnya. Jika Anda dapat menyerap kekuatan di dalamnya, bahkan Anda dapat langsung menyeberang, apalagi memulihkan basis kultivasi kehidupan saya sebelumnya. Dan itu bisa terjadi tanpa hambatan apapun, kata leluhur iblis luo. Tuan leluhur iblis luo, tahun-tahun ini aku telah menunggumu. Mereka diam-diam membunuh begitu banyak iblis kuat di medan perang 10.000 ras dan alam iblis. Selain itu, mereka tanpa sadar menyatukan dunia iblis dewa meteor dan melahap beberapa peninggalan teratas di alam iblis dewa meteor. Itu tidak lebih dari tuanku, tingkat kultivasi Anda baru saja dikembalikan ke tingkat supreme. Dan sejauh yang saya tahu, lautan dewa iblis kacauan ini mungkin tidak lebih kuat daripada dunia iblis dewa meteor di zaman kuno, kan? Kata Molly. Oke, berhenti berbicara omong kosong, saya sudah menyelidikinya. Formasi sumber iblis ini dibuat oleh leluhur klan iblis. Leluhur klan iblis dan orang kuat dari klan kegelapan itu adalah terkait dengan klan iblis abis. Rahasia leluhur abis, tidak ada yang salah dengan itu. Jadi saat kita menyerapnya nanti, kita harus berhati-hati agar tidak mengganggu Raja Iblis di lautan dewa iblis yang kacau ini. Orang ini secara pribadi diatur oleh leluhur iblis abis untuk menjaga di sini, kata leluhur iblis luo. Dia memperingatkan. Saya mengerti, kata Molly. Dia mengangguk, jejak tekad muncul di matanya. Selama dia bisa meningkatkan kekuatannya sendiri, Molly tidak peduli siapa yang mengatur formasi sumber sihir ini atau apa fungsinya. Lakukan saja dan akan selesai. Namun kali ini untuk beberapa alasan Molly merasakan kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan di hatinya. Seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi selanjutnya. Perasaan ini sangat mirip dengan perasaan yang dia rasakan setiap kali dia ditipu oleh Qin Chen. Mustahil, kata Molly. Dia menggelengkan kepalanya. Ini adalah dunia iblis. Bagaimana orang yang penuh kebencian itu bisa sampai dan datang ke dunia iblis ini? Lier, ada apa denganmu? Kata Raja Iblis Api Merah. Pada saat ini Iblis Api Merah merasakan perubahan pada Molly. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan bertanya dengan bingung. Dia sangat akrab dengan Molly dan merasakan emosi Molly dengan sangat tajam. Tidak apa-apa, aku hanya berpikir berlebihan, kata Molly seraya tersenyum. Jika kita bisa menggunakan ini untuk menerobos ranah supreme, maka kita bisa pergi kemanapun di dunia ini, kata Molly. Mata Molly membara dan ekspresinya menarik. Mendengar itu, Raja Iblis Api Merah pun dengan lembut langsung melangkah maju dan lalu memegang tangan Molly. Lier, kita pasti akan menjadi lebih kuat ketika saatnya tiba. Kamu dan aku tidak lagi peduli dengan perselisihan di dunia ini. Di dunia ini kita akan menemukan sudut tenang di alam semesta. Sebuah sudut yang hanya akan menjadi milik kita sendiri dan kita akan menghabiskan hidup kita dengan bahagia di sana. Itu sungguh momen yang sangat membahagiakan, kata Raja Iblis Api Merah. Mendengar itu pun Molly langsung menyentuh dan membelai pipi dari Raja Iblis Api Merah. Keduanya pun kemudian saling memandang dengan penuh kasih sayang. Oke, sudah cukup. Berhentilah berdebat denganku di sini. Raja Iblis di lautan Dewa Iblis kekacauan ini itu tidak mudah untuk kita hadapi. Jika kita membuang waktu lagi, maka kita akan mendapat masalah setelah kita ketahuan, kata leluhur Iblis Luo. Saat ini leluhur Iblis Luo hanya merasa sedikit tak tertahankan.
Dia saat ini juga sudah mengetahui penampilan asli dari Raja Iblis Api Merah yang sebelumnya juga merupakan laki-laki. Namun dia menduduki tubuh wanita cantik. Dan entah kenapa ketika melihat penampilan penuh kasih sayang dari Molly dan Raja Iblis Api Merah, leluhur Iblis Luo pun seketika merasa sedikit jijik di dalam hatinya. Menurutnya ini cukup menjijikkan. Dia juga seorang lelaki tua. Dia tidak bisa memahaminya lagi. Iblis Api Merah itu jelas memiliki jiwa dua pria dewasa, tetapi mereka berdua sebenarnya bisa melakukan hal seperti ini. Itu agak menjijikkan ketika dirinya memikirkannya. Memikirkan hal ini, leluhur Iblis Luo tidak bisa menahan gemetar. Ya Tuhan, leluhur Iblis Luo. Pada saat ini Molly dan Raja Iblis Api Merah juga sadar dan tidak lagi tenggelam dalam cinta mereka satu sama lain. Dan kemudian, boom, aura menakutkan bermekaran dari keduanya, menyatu ke dalam tubuh leluhur Iblis Luo dan meningkatkan kekuatannya. Aura menakutkan tiba-tiba melonjak dari tubuh leluhur Iblis Luo, dan aura iblis tingkat atas yang berasal dari zaman kuno langsung memenuhi dunia. Namun leluhur Iblis Luo mengendalikannya dengan sangat baik. Kekuatan ini hanya menghilang di area kecil dan tidak menyebar secara langsung agar tidak membuat khawatir orang lain. Itu dia, kata leluhur Iblis Luo. Dia merasakan napas di tubuhnya dan menunjukkan kegembiraan. Sekarang meskipun dirinya telah memulihkan basis kultivasi tingkat supremnya, tetapi tubuh fisiknya belum pulih sepenuhnya. Oleh karena itu dia harus mendapat berkah dari kekuatan sumber iblis ini. Lakukan. Boom, mata leluhur Iblis Luo menyipit dan aura menakutkan langsung melonjak darinya. Kemudian dengan tenang di depan formasi besar ini, leluhur Iblis Luo segera mulai mengaktifkan formasi tersebut. Berdengung di tubuhnya, seberkas cahaya ajaib tiba-tiba melonjak. Cahaya ajaib ini berubah menjadi rune aneh dan dengan cepat memasuki cabang susunan sumber iblis di depannya. Dalam sekejap, sinar cahaya menyilaukan menyala di atas formasi sumber iblis. Dan kemudian benang energi iblis tak terlihat dari tubuh leluhur Iblis Luo langsung memenuhi udara dan langsung melilit formasi sumber iblis. Formasi sumber iblis nampak bersinar sedikit tetapi tidak terganggu. Pada saat yang sama, benang surtera yang tak terhitung jumlahnya di tubuh leluhur Iblis Luo diam-diam terjelat dalam formasi sumber iblis. Kemudian saya melihat bahwa dalam formasi besar di depannya, jejak kekuatan iblis murni perlahan menyebar, menempel di tubuh leluhur Iblis Luo. Selain itu, jejak kekuatan sumber iblis ini diam-diam menghilang ke lokasi Molly dan Raja Iblis Api Merah. Jika Qinchan ada di sini saat ini, dia akan terkejut. Alasan mengapa Qinchan mampu menerobos formasi adalah dengan merasakan rune dari formasi, lalu menggunakan kekuatan iblis dari 10.000 alam untuk menekan formasi, lalu memahami formasi secara menyeluruh, dan lalu membuka batasan di dalamnya. Sebelum Qinchan berhasil memahami formasi sumber iblis ini, tetapi itu akan membutuhkan banyak waktu. Namun, pada saat ini leluhur Iblis Luo tidak merusak formasi, namun benang-benang tak kasat mata di tubuhnya tidak memicu reaksi dari formasi ketika dirinya menembus ke dalam formasi. Dan jika Qinchan melihat metode ini, maka Qinchan pasti akan terkejut dan juga tercerahkan. Meskipun dibandingkan dengan miliknya, metode leluhur Iblis Luo ini agak lurus dan jauh lebih rendah, dan dia dapat mencuri kekuatan dari formasi sumber iblis melalui beberapa caranya. Namun, mampu melakukan ini saja sudah menunjukkan betapa luar biasanya leluhur Iblis Luo. Dia layak menjadi dewa dan iblis kuno yang kacau, salah satu nenek moyang klan iblis. Boom, pada saat ini sejumlah besar sumber iblis bersinar sedikit, dan jejak kekuatan sumber iblis murni menghilang, langsung memasuki tubuh Molly dan yang lainnya, dan itu diserap terus-menerus oleh mereka. Sungguh kekuatan iblis yang murni. Mata Molly dan mata Raja Iblis Api Merah menunjukkan sedikit kegembiraan, karena setelah menyerap kekuatan sumber iblis ini, seperti yang diharapkan kekuatan di tubuh mereka perlahan meningkat, dan itu menunjukkan kemurnian dari sumber iblis ini.